Assalamualaikum Pak. Aduh, apunten abdi ya. Oh, anturan ka dia Pak. Mohon. Apunten. Anak motor bukan kalau boleh tahu Pak dulunya Pak, Bapak. Soalnya kayak kalau dilihat dari penampilannya rambutnya gondrong ya, pakai gelang kayak anak motor ini. Saya dulu terminal Oh, terminal. lebih panjang. Wah, di mana? Rupanya Bandung. Di Itu Bandung. itu terkenal banget. Oh, yang film Preman Pensiun. Ya. Saudara, jangan saling salahkan. Mari kita saling sadari kesalahan. Kebanyakan sekarang saling salahkan. Iya. Bener. Tidak akan ketemu benar, tapi kita tahu saling sadari kesalahan, kita akan menemukan benarnya. Nah, ini sekarang yang diharap sama kita. Mari kita belajar dengan cara seperti ini. Sebab saya mah bukan kiai, bukan spiritual, bukan santri, orang biasa semenak jalanan. Tidak ada panggilan. Intinya mau ada yang disampaikan. Kayak sinyal mungkin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hidup TV. Nah teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di wilayah Wado, Sumedang teman-teman. Nah ini tepatnya di kaki Gunung Cakrabuana. Saya bersama rekan-rekan, bersama anak indigo juga. Secara tidak langsung ketika lewat saya menemukan salah satu rumah dan bangunan yang jauh sekali dari pemukiman warga. Ya kalau bisa dibilang mirip ini di tengah hutan. Cuman kalau disebut hutan ini lebih banyak agak jarang-jarang gitu ya. Nah, yang saya penasaran rumah bangunan itu kayak tempat wisata. Cuman dibilang wisata, tapi itu kayak bangunan padepokan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencari informasi dan kita akan langsung saja mengunjungi tempat tersebut. Mudah-mudahan penghuni yang ada di rumah tersebut bisa diajak wawancara teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke video. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, itu bangunannya berada di sebelah sana. Dan ini saya bersama rekan-rekan ada Amisa Serina, ada Esma sama Neng Didi di sini. Kebetulan satu orang lagi ini yaitu Neng Lilin lagi ada keperluan teman-teman. Jadi dia lagi bisa dilihat di sekeliling ini nggak ada sama sekali. Seperti ini kata rumah, dan ini bisa dibilang ladang-ladang para penduduk yang ada di sana ya. Nah, ini saya menemukan ini bangunan kayak mirip padepokan. Untuk lebih jelasnya kita bersama rekan-rekan akan mencari informasi. Mudah-mudahan beliau bisa ajak. Ya, siap. Nah, teman-teman, tadi saya dan rekan-rekan sempat menanyakan ke para petani yang ada di ladang. Jadi orang yang membangun ini adalah orang yang dianggap mempunyai spiritual atau sangat sekali dunia gaib. Entah itu bagaimana beliau bisa bangun rumahnya di terkecil di kaki Gunung Cakrabuana ya. Dan itu bangunannya sudah kelihatan sepintas tadi waktu kita sampai ke sini. Itu mirip sekali dengan padepokan ya teman-teman. Soalnya itu di atasnya banyak sekali kujang-kujang. Nah, ini bisa lihat di sekeliling. Yang paling betul ini jaraknya kurang lebih kalau dari sana ke sini 1,5 km, cuma ini kan agak manul. Nah, ini sekelilingnya pegunungan teman-teman. Ini hanya ada satu bangunan di sini nih. Di atas itu ada simbol-simbol kujang teman-teman. Wow, siang saja ini anginnya cukup lumayan kencang, jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak terdengar buruk. Ini di atas itu ada sekali simbol-simbol kujang. Tapi ini kayak Apa ini? Kujang. kujang, tapi kayak tempat wisata.
Memang ini mungkin tempat wisata ini soalnya ada kolam renang Ya, Bang. terlihat. Iya, ya gimana? Kalau yang kita lihat dari kejauhan ini seperti padepokan. Padepokan itu ada Iya. Seperti Soalnya ada padepokan, kujang seperti area ya? pemakaman Waliullah biasanya. Nah itu kan kebetulan ada orang, kita tanya aja dulu. Iya, masuk sini. Ayo, mana? Jadi di pagernya itu yang pagar pasti selalu Ada kujang ya? Setiap pagar ada kujang. Wow. Sembilan. Sekeliling jog itu sana juga ada tuh. Wali Songo ini di Sembilan. depannya 9 Wali Songo. Sembilan kan satu yang di depan satu. Untuk lebih jelasnya kita ikut permisi aja dulu ya. Ini kayak tempat wisata juga ya. Cuma kenapa sepi gitu. Dan alhamdulillah ini alhamdulillah orangnya ada. Ke mana jalan sini aja sana. Boleh? Hah? Oh, sini ya ada. Oh, wanginya gede banget. Mohon maaf ya kalau misalkan suaranya gemuruh ini. Kalau di pegunungan ini suara angin lumayan cukup kenceng. Ada ikan juga ya. Wow. Ikannya gede-gede. Wih, amazing. Enak ya. Alhamdulillah. Mungkin yang punya tempatnya kebetulan lagi ada ya. Assalamualaikum Pak. Aduh, apunten abdi ya. Oh, anturan ka dieu Pak. Mohon. Apunten. Karena sareng rekan-rekan. Alhamdulillah. Dan mungkin nanti saya akan tanya-tanya bersama rekan-rekannya Pak ya, bareng-bareng nanyanya. Ya. Sama yang gini udah duluan. Assalamualaikum Pak. Waduh, Bapak lagi nyantai nih. nyantai. Alhamdulillah udah sampai juga. Bapak, mohon maaf saya bersama rekan-rekan telah berani mengunjungi tempat Bapak. Soalnya saya tadi kebetulan lewat tuh Pak dari bawah ya. Iya. Terus kelihatan banyak sekali kujang-kujang dan kebetulan kita penasaran tuh Pak. Nah, ini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Bukan Bapak Bang Jack. Oh, Bang Jack. Masya Allah. Masya Allah sebenarnya. Kalau boleh tahu dari Betawi atau dari mana Pak? Kenapa kok ingin dipanggil Bang Jack? Dari Sunda. Oh, dari Dari Sunda. Tapi panggilannya Bang Jack. Ya, kalau di sini Bang Jack. Saya kira dari Betawi gitu Pak. Enggak. Nah gini Pak, saya pengen sekali bertanya. Ini kan kalau saya lihat jauh sekali Pak dari pemukiman ya Pak ya, dan berada di kaki gunung. Kaki gunung apa Pak? Nah, Cakrabuana. Nah tujuan Bapak ini ngebangun ini apa untuk padepokan? Apa misalkan untuk wisata tuh Pak? Ini untuk wisata, untuk hiburan masyarakat. Ya khususnya masyarakat di sini. Tapi pada umumnya dari mana aja ke sini gratis. Oh gratis? Iya. Tapi ada itu Pak yang selalu ke sini berwisata untuk makan-makan atau renang di sini. Soalnya yang saya lihat kan ada ya kolam renang. Tapi kenapa kolam renang yang kok kering? Nggak ada airnya Nggak gitu? ada airnya gitu Pak. Karena kemarau. Oh, Berpengaruh. Ya jangan kan buat kolam renang, buat minum udah susah. oh. Berarti kalau misal gini Pak, saya misalkan sama rekan-rekan, sama keluarga mau nginep sini, mau berenang sini, berarti gratis ya Pak? Gratis, nggak usah. Ini untuk kita semua. Terus Pak kalau misal mohon maaf ya kalau saya itu pendapatan Bapak gimana? Kan ini kan mungkin bikinnya juga dari modal Pak. Ya kalau berpikir di situ ya, kan uangnya dikasih sama orang, Oh, disuruh gratis kan. oh ketitipan amanah. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah gini Pak, mohon maaf ya Pak, kalau yang saya lihat Bapak tuh kayak orang ahli spiritual tuh Pak. Iya. Mohon maaf ini Pak. Dia dibilang spiritual juga bukan, nggak ngerti ya kagak, juga kagak mungkin sedikit ngerti. Tapi bukan berarti ngerti. Maksudnya gimana Pak? Ya, gimana ya? Bilang bisa ya, tapi nggak bisa ya. Bilang nggak bisa sedikit ngerti lah, paham. Iya, iya. Ya gini Pak, mohon maaf ya. Soalnya tadi pas saya terus bersalaman sama Bapak, saya merinding Pak. Terus terang merinding. Auranya berbeda, Terus ini bulu kuduk sampai kaki itu berdiri semua. Itu pertanda apa? Kalau misalkan biasanya kan kalau kayak gitu kan saya sering-sering ke
tepat angker ya Pak. Terus seperti ada Ah, sambutan. Ada sambutan. Nah Pak, gimana itu? Ya kemungkinan kalau secara manusia seperti itu ada disebut yang di sini secara gaibnya sama tidak paham lah urusan itu, cuma ada tanda dari sang wujud berasal oleh kita, itu tanda. Bahkan Neng Dino pun juga tadi sudah merasakan ya katanya. Iya, dari bawah mulut. Merasakan bahwa di sini energinya sangat begitu besar. Dan Neng Dini pun juga sudah merasakan ingin mau bertemu dengan salah seorang yang benar-benar memahami dengan hal gaib. Jadi dia tuh kayak ketarik tuh Pak. Mm-mm. Ya kan kalau betulnya indigo kayak ketarik tuh Pak. Kebetulan Neng Dini ini gadis IndiHome ya. Indigo. Indigo. Ya bisa ditunggu sebetulnya. Oh, Maksudnya sudah ditunggu bagaimana? sudah Pak? tahu maksudnya atau gimana? Dibilang tahu ya tahu, dibilang kagak ya kagak, jadi bisa menunggu itu. Oh, berarti kedatangan kami ke sini sudah ditunggu sama Bapak. Ya Bapak sudah merasakan bahwa nanti ada yang mau Bakal ke sini, datang. ada yang datang gitu. Masya Allah. Wow. Demi Allah ya kita kan ke sini nggak sebetulnya kan belum kenal ya Pak ya. Wow. Oh, makanya Bapak di sini sudah menyiapkan Air. air. Masya Allah teman-teman nih. Wow, sudah menyiapkan air dan pisang ya, ada pisang di sini. Iya. Wow. Berarti Bapak udah tahu Pak? Pak Jaka sudah bisa merasakan. nggak tahu. Ah, Bapak mah kayak merendah tuh Pak. Iya. Emang kita harus rendah. Ngapain tinggi-tinggi, Iya benar. takut jatuh nanti diri orang. Ya kita kalau bilang tidak tahu ya tidak tahu, bilang tahu. Kalau sekarang banyak orang sekarang kan tidak tahu bilang tahu, tidak bilang ngerti. Benar. Banyak. Kalau sama tidak tahu ya tidak tahu. Yang tahu itu hanya Sang Pencipta. Iya. Nah, oke teman-teman, karena anginnya lumayan kencang, jadi kita beralih ke dalam ruangan ya sebelah sana. Biar suaranya jelas dan informasinya jelas. Biar nanti informasinya nggak sepotong-sepotong ya. Nah ini bisa dilihat ini kolam renang, cuman airnya nggak ada sekarang. Nah teman-teman, jadi yang sangat unik di sini, Bapak Jaka itu ngebangun kolam renang ini atau taman bermain ini digratiskan bagi siapapun digratiskan. Dan ini katanya, kata beliau, dibangun oleh rekan-rekannya. Yang sangat aneh, jadi rekan-rekannya itu ngebangun ini tiba-tiba aja datang ke sini pengen ngebangun aja. Sebelumnya nggak ada telepon, nggak ada WA, dan bahkan Bapak Jaka sendiri itu tidak mempunyai handphone ya teman-teman. Sengaja dia tidak mau. Jadi penuh dengan misteri dan teka-teki. Bagi penonton juga yang mempunyai kelebihan indigo atau mempunyai kelebihan atau misalkan kelebihan spiritual, bisa dilihat sosok Bapak Jaka itu seperti apa. Mudah-mudahan dari adanya video ini ada hikmah atau ada tali silaturahmi yang mungkin nanti akan ketemu dengan sosok-sosok Pak Jaka yang lain. Benar saya ada yang ditunggu. Orang yang indigo, tapi bukan yang ini. Oh, satu lagi. Apa mungkin? Maksudnya gimana? Lah Bapak lagi menunggu itu. Oh, seperti ada panggilan atau bagaimana? Ya istilahnya ya dibilang ada panggilan ya ada panggilan. Intinya mau ada yang disampaikan. Kayak sinyal mungkin ya, Pak. Kayak sinyal lah kayak HP. Ada fotonya nggak? Perempuan atau laki-laki itu, Pak? Perempuan. Coba lihat. Seumuran kalau boleh tahu? Ya paling 18 19. Oh, Apa mungkin Ririn? Coba. kalau ini gimana sih? Nah, mungkin inilah orangnya. Oh. Oh, jadi Bapak lagi nungguin Neng Ririn. Ya, nungguin. Oh iya. Dan Neng Ririn juga pernah ngomong ke kita ya, pengen ke daerah sini. pengen ke daerah sini sudah beberapa kali ya. Iya, cuman dia nggak nyebutin entah di mana, tapi pengen ke sini. Itu dari minggu kemarin, Pak. Ya bisa ditunggu ada yang disampaikan gitu aja. Berarti Bapaknya ada yang mau disampaikan sama Neng Ririn. Ya. Wow. Nah, Neng Pak. Ririn sudah ditunggu sama Pak Jaka. Alasannya, Pak, itu kan sebelumnya kan kita tidak ada kontak, bahkan kita juga baru pertama kali ke sini. Alasan Bapak pengen bertemu Ririn apa, Pak? Selain yang terus taunya dari mana gitu? Bahkan Pak Jaka pun juga belum mengenal Ririn. Pak Jaka pun juga punya HP enggak, Pak? Nggak punya HP, belum. Berarti belum pernah melihat YouTube kita. Wow. Jadi bagaimana Pak Jaka tahu
tentang Neng Ririn. Bisa Bisa dijelaskan. Sulit untuk menjelaskan kalau masalah itu mah. Nanti aja lah kalau artinya kita ngobrol. Mungkin di konten selanjutnya. Gini teman-teman, jadi barangkali teman-teman juga yang mempunyai kelebihan, mungkin pasti teman-teman tahu ya, mungkin sosok yang ada di belakang Pak Jaka. Nggak apa-apa nanti Pak, kalau misalkan ada salah satu penonton yang di belakang Bapak ada nggak apa-apa Pak disebutin. Soalnya kan banyak penonton kita juga Pak yang kebetulan yang kepo, ya? yang bukan yang kepo, yang mulai kelebihan, yang tahu lah, yang tahu. Tuh. Nggak apa-apa. Gitu. Bebas. Berarti nanti kalau sudah tayang nih, tinggal kita tunggu komentar-komentar dari. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bawa Neng Ririn ke sini, ya. Dan nanti ada pesan apa yang mungkin Bapak Jaka pengen sampaikan ke Neng Ririn. Ini sangat apa namanya? Kebetulan sekali. Bukan kebetulan, menarik untuk disimak nih. Betul. Dan ini pun juga sangat kebetulan Bang. Pas saya kesini saya penasaran dengan bangunan yang ada di sini, akan tetapi pas kita kesini Pak Jaka sudah menunggu kita dan yang ditunggu pun juga katanya Neng Ririn. Sasaran pertamanya. Bukan kita tuh tapi. Tapi kan mungkin apa namanya? Jalannya kita kan tadinya lewat ya. Betul. Lalu kita nanti Neng Ririn akan bisa silaturahmi ke sini mungkin seperti itu. Nah mungkin makanya Pak Jaka terasa seperti memanggil Ririn dan Ririn pun juga terasa terpanggil untuk ke sini. Cuman dia tidak tahu tepatnya, cuman arahnya sini. Nah jadi jasad tidak memahami. Jasad tidak memahami. Seperti ada tarikan energi apa ya? Ada tarikan pengen ke sini begini, tapi dia juga tidak paham. Ini kan Neng Ririn di konten sebelumnya juga kita sudah pernah mengungkap ya. Jadi Neng Ririn itu masih keturunan siapa? Dan ternyata Neng Ririn ini masih keturunan dari sang baginda Raja Prabu Siliwangi. Kian Santang ya, berarti masih dari keturunan Kian Santang. Dan kebetulan ini saya sedang berada di kaki Cakra Buana yang identik tadi kental berkaitan dengan Sang Prabu ya Pak ya. Nah Bapak sendiri Pak kalau boleh tahu, soalnya kan tidak mungkin Pak Jaka ingin ketemu dengan sama Neng Ririn kalau tidak silsilah ke atasnya tuh Pak. Bisa sedikit aja Pak, mungkin penonton juga penasaran ini Pak. Jadi gimana saya mau cerita? Nggak apa-apa Pak, makanya biar barangkali nanti ada saudara Bapak, saudara seleluhur, nanti kan bisa saling silaturahmi Pak gitu. Kalau mau silaturahmi siapapun silahkan. Boleh gitu ya. Cuman saya tidak mengaku tidak mengaku turunan Udah saya orang biasa-biasa. Mari kita belajar bersama. Ya. Saya ini bukan orang hebat, bukan. Biasa-biasa sama, sejajar. Tidak boleh kita duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Itu aja kita. Saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Nah gini Pak, saya masih penasaran, mohon maaf. Misalkan Bapak misalkan asli dari mana, kok bisa tahu Pak itu misalkan leluhurnya Neng Ririn? Mungkin kalau misalkan yang saya baca, Bapak itu kayak ada bisikan dari leluhurnya bahwa nih ada saudara Bapak tuh yang dari sana. Mungkin kalau bahasa saya ya seperti itu gitu. Cuma nggak tahu kalau misalkan bahasa gue seperti apa gitu. Bisa dijelaskan Pak, apakah misalkan Bapak juga masih keturunan dengan Sang Prabu atau misalkan bagaimana? Saya keturunan orang biasa-biasa aja. Kalau boleh tahu asal usul orang tuanya. Kalau orang tua saya, kalau ibu saya dari Tasik, dari Tasik, bapak saya dari Banten. Oh, pantesan. Kalau Banten, wow. Kalau Banten kan Sultan Hasanuddin ya. Iya. Ini masih ada hubungan juga itu sama kalau nggak salah yang di Banten siapa? Sultan Hasanuddin. Berarti gurunya itu ya Pak? Bukan gurunya, anak dari Sunan Gunung Jati. Iya benar. Sultan Hasanuddin. Pantesan. Mungkin menarik untuk disimak apa nanti yang akan disampaikan sama Pak Jaka dan Neng Ririn ya. Pasti nyambung nih. Nyambung. Nanti kata masih keturunan Prabu Siliwangi sih pasti nyambung. Iya benar. Jadi gimana? Ya kalau dibawa ke sini gimana ya? Itu kira-kira berisik aman nggak berisiko nggak ke Neng Ririn? Soalnya Neng Ririn rentan dengan energi yang selalu bertabrakan Pak. Apabila ada energi yang benar-benar energinya sangat
Wow, di besar luar sekali. langsung dia Pasti langsung masuk. strike gitu. Tapi gimana kata Bapak, aman gak? Kalau aman tadi dibawa ke sini. Aman. Aman ya? Soalnya dia kayak Soalnya energi besar tuh, cuman laganya lemah gitu ya. Banyak yang penonton juga yang komen seperti itu gitu. Dan Neng Ririn juga punya 2 benda pusaka ya, warisan dari leluhurnya. Itu gimana Pak kalau dibawa ke sini? Bawa aja. Dibawa aja, tapi gimana ya? Boleh. Nanti Ya, kita kita minta izin lah ke aja dulu. keluarganya. Barangkali masih ada sangkut paut dengan yang ada di sini. Mungkin dengan dibawanya itu kan terungkap. Kupannya nanti lewat ke Ririn itu. Oh, bentar masuk ke Ririnya. Oh, Aman tapi nggak apa-apa. wow. Jadi tunggu di video selanjutnya. Wow, pasti penonton Greget. Wow. Neng ini jangan senyum aja dong. Ngapain? Pokoknya pantengin terus channel-channel kita teman-teman. Karena channel-channel kita selalu seru ya. Seru. Apalagi nanti yang masuk ke Neng Ririn ini adalah Sosok penjaganya. sosok penjaga dari benda pusaka tersebut. Wah, teman-teman. Pokoknya pantengin terus, jangan pindah ke channel lain. Sini aja yang gambarnya jernih. Nah ini Pak, sedikit boleh dilihat nggak? Ini kan kebetulan kan Neng Dini Indigo. juga. Sosok apa sih yang mengikuti? Apa misalkan dia ada yang ngikuti atau enggak? Saya tidak tahu apa-apa. Wah. Tidak apa-apa. Jangan merendah Pak. Tidak. Saya tidak tahu apa dan ngerti apa-apa. Yang tahu itu hanya Tuhan. Hanya Allah. Ya, mungkin nanti di belakang kamera aja ya Pak ya. Soalnya Neng Dini juga katanya penasaran Pak dengan kenapa sih saya bisa menjadi Indihome? Indigo ya, Ririn gitu. Bukan Indihome ya, Indigo. Nah, kenapa saya bisa menjadi Indigo? Selalu bertanya-tanya juga atas sama kami ini Pak. Bahkan dulu pun ceritanya boleh diceritakan din coba. Cerita pengalaman dulu Sebelum di apa namanya? sebelum bisa dikendalikan tuh. dikendalikan sekarang. Pas pertama kesurupan gitu. Itu ya pertama. Kan dulu pas lagi kecilan. Sering sekali. Dulu kan sering sekali gitu. Sering kesurupan. Sering melihat gitu ya. Terus kesurupannya itu lama, kata bapak ya. Kata orang tua lama. Terus susah untuk keluar katanya gitu. Berarti sehari. Enggak, maksudnya itu beberapa jam. Hampir tiap Kan hari. kesurupan tuh maksudnya sebentar gitu kan, sebentar juga raga udah lemas gitu kan. Nah itu sampai berjam-jam katanya. Kata bapak juga itu pas di desa kan, di apa sih, di rumah gitu, sampai dibawa ke masjid gitu, sampai banyak gitu yang mau ngobatin. Sampai dibawa ke masjid. Apa Ya, nggak ada yang mungkin mampu? udah pada bingung gitu lah. Jadi siapa aja yang bisa Sampai ngobatin. ada RT itu ada, pokoknya yang di desa gitu. Nah Pak, itu kalau dari pandangan Bapak tuh ya, mungkin banyak sekali mengerti. Itu biasanya kalau indigo itu ketempelan atau gimana tuh Pak? Keturunan Bisa tahu gitu. Oh, kok bisa tahu terus itunya yang ngikutin terus itu tah? Ya itu kita mau berbagi sama raja. Itu sebetulnya anugerah dari Sang Kuasa. Hmm. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Mm-mm. Cuman harus didamping sama orang-orang yang paham. Hmm. Kalau tidak didamping sama orang-orang yang paham terhadap itu bahaya. Iya, lenceng ya Pak ya. Iya, ini harus didamping, diarahkan sama, bisa dikatakan sama kiai, sama ini didampingi orang yang ngerti agama. Berarti harus ngikutin sama orang-orang yang ngerti agama berarti. Iya, iya. Agama ya. Iya. Iya, nanti kan terarahkan. Kalau ngikutnya mungkin orang-orang yang di jalur hitam mungkin ke jalur hitam mungkin. Tapi ini mah alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Berarti Makanya berarti bisa aman ya Pak ya? mengendalikan. Aman. Aman. Apa Mas itu? Ada energi mungkin? Ada energi. Oh, iya. Bentrok mungkin. Gimana gitu, dirasa cukup atau gimana? Ya, ya tadi gimana kata Bapak ini berarti baiknya Dini. Di Ririn. Ririn bawa ke sana. Dini. Oh yang Dini. Itu kan tadi kita membahas tentang Dini baiknya bagaimana berarti sudah Ya. sudah aman berarti ya. Ya, aman, cuman ini harus belajar mengendalikan, Belum sepenuhnya. pasrah, belajar pasrah. Berarti kalau nanti kita bawa ke tempat-tempat yang lebih ekstrim, lebih misterinya lebih mau. Kita Nggak harus selalu mengingat, karena masuk itu dengan kekosongan hati kita, Oh. mengingat Sang Pencipta. Sarannya seperti apa Pak? Soalnya kan kita lebih sering ke tempat-tempat angker. Saran Bapak untuk misalkan khususnya buat saya dan teman-teman tuh. Ya kita sama aja dengan
secara hidup dalam nyata. Kita harus sopan santun. Sebab kita hidup itu berdampingan dengan alam itu. Kalau kita sopan santun, dia pun akan menghargai, menghormati. Kalau tidak, ya kita tidak sopan santun, dia akan mengganggu. Sama aja dengan kita. Seperti baca basmalah, assalamualaikum gitu kan ya awalnya. Assalamualaikum. Kita aja sih. Assalamualaikum gitu ya. Iya. Assalamualaikum, Daib, birahmatika ya rahmanir rahim. Ya. Tidak perlu Al-Fatihah. Kan gitu. Baca dulu Fatihah. Soalnya banyak sih orang-orang yang ngonten cuman pada masuk aja nggak. Assalamualaikum dulu. Ya hati-hatilah kemanapun juga, sama tergantung kitanya. Kita sopan santun, dia pun akan sopan santun, kita tidak akan. Dia pun juga akan menerima dengan baik ya Pak ya. Iya, itu sebetulnya kalau diganggu itu datangnya dari kesombongan kita. Kita merasa paling benar, Paling benar, paling pintar, paling hebat. Itu nggak boleh, Aslinya tidak boleh. tidak boleh. Karena Allah juga membenci ya Pak aslinya iya. Pak. Aslinya kita itu asli tidak bisa apa-apa. Asli tidak bisa apa. Yang menggerakkan kita itu siapa? Iya. Untuk sementara banyak orang yang mengaku, wah saya bisa. Bohong. Iya. Bohong. Yang bisa itu hanya pencipta yang benar. Kita itu makhluk tempat salah dan tempat benar. Kita harus sadar, jangan saling salahkan. Mari kita saling sadari kesalahan. Kebanyakan sekarang saling salahkan, Iya. Bener. tidak akan ketemu benar. Tapi kita kalau saling sadari kesalahan, kita akan menemukan benarnya. Nah ini sekarang yang diharap sama kita. Mari kita belajar dengan cara seperti ini. Sebab saya mah bukan kiai, bukan spiritual, bukan santri, orang biasa, semenak jalanan. Cuman saya aneh gitu melihat di luar. Anak motor bukan kalau boleh tahu Pak dulunya Pak. Bapak. Soalnya kayak kalau dilihat dari penampilannya rambutnya gondrong ya. Pakai gelang kayak anak motor ini. Saya dulu di terminal, Oh, terminal. lebih panjang. Wah, di mana? Rupanya Bandung. Di Itu Bandung. itu terkenal banget. Oh, yang Preman. film Preman Pensiun. Ya. Saya dulu, Berarti kenal Kang Mus. Preman Pensiun. Enggak. ya mungkin salah satunya inilah permen pensiun. Oh, Yang Preman benar-benar Pensiun aslinya. Asli. Oh, Masya Allah. So emang sepintas kalau dari penampilan seperti cuman dalamnya luar biasa. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi kalau Ya kalau saya kan istilahnya pengajian itu bukan di majelis taklim. Saya di terminal, di jalanan, disitulah saya mengkaji kehidupan. Akhirnya saya mau istirahat, larilah ke utara. Saya bertani. Oh. Jadi pensiun itu saya tani biar bermanfaat bagi diri saya, Iya, keluarga. Ya contohnya sekarang saya nanam timun, nanam cabai, bawa ke Jakarta dimakan sama orang Jakarta. Karena karya kita dirasakan sama orang lain. Walaupun dengan cara Ini jual ya. beli. Penasaran aja Pak Jaka dari tadi merendah terus nggak mau menjadi orang yang hebat gitu ya. Ternyata dulunya dia Pak Jaka ini pernah menjadi orang hebat di terminal. Mungkin dihargai orang di sananya. Mungkin udah bosan ya Pak ya Disegani. dengan kehidupan disegani. Malu, malu. Saya ngalami hidup sombong. Kalau udah kita dipikir malu, Udah dipikir-pikir ya Pak ya. pikir-pikir malu. Iya. Apa yang bersombongan sama kita? Intinya ini mah pesan lah ke saudara-saudara. Iya. Jangan saling salahkan. Iya. Jangan merasa benar. Kalau salah jangan disalahkan. Mari kita saling sadari kesalahan. Kalau kita saling sadari kesalahan akan ketemu benar. Ini penyakit sekarang. Lihat sekarang orang-orang pintar. Saya bingung lihat orang pintar ini. Ya. Berarti jangan carilah kesalahan diri sendiri bukan kesalahan orang lain ya Pak ya. Iya. Benar. Itu pelajaran yang sangat sulit sih. Mungkin bisa dipetik dari video ini gitu. Ya, iya. Pelajaran sangat sulit. Jangan sekali-kali melihat kelemahan orang lain. Kalau kita melihat kelemahan orang lain, kalbu kita akan kotor. Lihatlah kelemahan diri kita sendiri. Lihatlah kelebihan orang lain. Kelemahan orang lain mari kita tutupi. Kelebihan orang lain mari kita tingkatkan kelebihannya. Nah Pak terakhir mohon maaf kalau misalkan dari analisis yang saya asumsikan ya, Bapak itu kan kalau misalkan dari diurut dari keturunan mungkin Bapak keturunan dari siapa tadi Banten tuh? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Karena Bapak orang tuanya dari Banten. Kalau Neng Lirin dari Kian Santang, jadi nyambung. Jadi mungkin nanti Masih ada darah-sedarah. ada saudara. Jadi untuk lebih jelas mungkin nanti di video selanjutnya ya. Iya. Bapak mungkin mohon maaf
sudah diganggu waktunya dan sudah memberikan izin untuk mengeksplor tempat ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak. Ya, Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya sama-sama. Saya pun juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Iya. Itu dari kebodohan saya. Saya minta maaf semua siapapun yang mendengar kata-kata saya. Kalau saya salah itu dari kebodohan saya. Saya orang biasa-biasa. Ya udah, Pak. Terima Salah kasih. ke semuanya. Ya. Siapapun yang melihat ini. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Jaga, dan ternyata tanpa kita sadari, tanpa kita duga, dan sebelumnya kita sama rekan-rekan tidak ada janji, tidak ada niatan ke sini, cuma kita kebetulan lewat dan akhirnya menemukan tempat ini. Dan beliau sudah mendeteksi akan adanya kedatangan kita ke tempat ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, beliau itu menunggu kedatangan satu indigo lagi, yaitu Neng Ririn. Yang menarik untuk disimak, tunggu di video kita selanjutnya, kita akan pertemukan Neng Ririn sama Bapak Jaka. Dan ternyata Bapak juga masih ada silsilah keturunan dari Sang Prabu Eyang Prabu Siliwangi. Akan seperti apa? Simak terus video dari Kartika Hero TV. Baik dan benarnya saya serahkan kepada penonton. Tolong sikapi video ini dengan bijak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.